Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang nikah. Sabda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, hai para pemuda, barang siapa yang sanggup menunaikan kewajiban pernikahan, maka hendaknya nikah. Karena nikah itu dapat menundukkan penglihatan supaya tidak mata keranjang dan menjaga kemaluan dari yang haram. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa, menjaga diri dari zina, karena berpuasa itu sebagai pencegahnya. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang suka pada syariatku, maka hendaklah mengikuti sunnahku, perjalananku, dan daripada sunnahku yaitu nikah. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seorang telah nikah berarti ia telah mencukupkan separuh dari agamanya. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah dalam menjaga sisanya yang separuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiap pemuda yang nikah dalam usia mudanya, maka menjerit syaitannya sambil berkata, celaka aku, telah terpelihara dariku agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang menyendiri tidak nikah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa yang tidak nikah karena takut miskin, maka bukan dari umatku. Nabi Muhammad SAW bersabda, dunia ini semuanya sebagai hiburan, dan sebaik-baik hiburan yaitu wanita, istri yang solihah, baik budi pekertinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang tidak pernah beruntung setelah ia bertakwa pada Allah, yang lebih baik baginya daripada istri yang solihah, yang bila disuruh patuh, dan bila dilihat menyenangkan, dan bila disumpah menepati, dan jika ditinggal pergi maka ia menjaga dirinya dan hartanya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, nikahlah dengan gadis karena mereka itu sedap mulutnya dan subur rahimnya dan rela dengan pemberian yang sedikit. Nabi Muhammad SAW bersabda, nikahlah dengan wanita yang mencinta dan subur rahimnya, sebab aku akan memperbanyak umat dengan kamu. Abu Sa'id dan Ibnu Abbas radhiyallahu an keduanya berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mendapat anak, hendaknya dibaikkan nama dan didikannya. Kemudian jika telah balik, hendaknya dinikahkan. Maka jika telah dewasa dan tidak dinikahkan sehingga berbuat dosa berzina, maka dosa itu sebagian ditanggung oleh ayahnya. Umar radhiyallahu an berkata, tercantum dalam kitab Taurat, barang siapa yang mempunyai putri sampai usia 12 tahun. Ini ralat ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, apakah tidak rela salah satu kamu jika sedang hamil dan suaminya ridho padanya, maka ia mendapat pahala sama dengan orang yang berpuasa dan bangun malam fisabilillah. Kemudian jika melahirkan, maka tidak diketahui oleh penduduk langit dan bumi apakah yang disediakan Allah untuknya yang akan memuaskan pandangan matanya. Apakah tidak rela salah satu kamu jika sedang hamil dan suaminya ridho padanya, maka ia mendapat pahala sama dengan orang yang berpuasa dan bangun malam fisabilillah. Kemudian jika melahirkan, maka tidak diketahui oleh penduduk langit dan bumi apakah disediakan Allah untuknya yang akan memuaskan pandangan matanya. Dan bila telah melahirkan dan keluar dari teteknya susu, maka untuk tiap teguk atau isapan dari teteknya itu mendapat pahala kebaikan. Dan bila bangun malam untuk anaknya, maka ia mendapat pahala sama dengan memerdekakan 70
tidak fisabilillah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesuatu yang halal dan sangat dimurkai Allah yaitu cerai. Hikayat Abul Abbas Ahmad bin Yakub ketika Ma'ruf Al-Karhi diimpikan orang, yaitu sesudah meninggal dunia, lalu ditanya, apakah yang diberikan Allah kepadamu? Jawabnya, aku diizinkan masuk surga. Hanya saja saya masih merasa menyesal karena saya keluar dari dunia dan belum nikah. Hikayat seorang solihin dahulunya, ia jika ditawari nikah selalu menolak. Pada suatu hari ia bangun dari tidur, tiba-tiba berkata, nikahkanlah aku. Kemudian setelah ia dinikahkan ditanya, mengapakah ia minta nikah padahal dahulunya selalu menolak jika ditawari nikah? Jawabnya, semoga saya mendapat anak lalu meninggal dunia ketika masih kecil sehingga menjadi perintis pendahuluan bagiku ke akhirat. Lalu ia bercerita, saya telah bermimpi seakan-akan hari kiamat telah tiba dan saya berdiri bersama orang-orang di padang mahsyar dengan perasaan yang sangat haus sehingga hampir mematahkan leherku. Tiba-tiba saya melihat anak-anak yang membawa gelas-gelas perak dan tertutup dengan sapu tangan dari cahaya, dan anak-anak itu masuk di sela-sela orang banyak untuk memberi minum satu-satu. Maka saya mengulurkan tanganku pada anak-anak itu dan berkata, berikan padaku karena aku juga sangat haus. Tiba-tiba anak itu melihat padaku dan berkata, kamu tidak mempunyai anak di antara kami, dan kami ini hanya memberi minum kepada ayah dan ibuku. Lalu ditanya, kamu itu siapa? Jawab mereka, kami anak-anak kecil yang telah meninggal dunia dari kaum muslimin. Demikianlah pengajian tentang nikah. Semoga yang telah mampu untuk nikah segera nikah agar terjaga dari berbuat dosa. Nikah karena Allah sehingga kita semuanya menjadi manusia yang berbahagia di dunia sampai surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al amalana sholihah waj'alha liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fiha syai'a. Amin, ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan itu menjadi amal-amal soleh dan semata-mata karena mengharap ridho Allah dan bukan karena sesuatu apapun. Kabulkanlah doa kami ya Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kami dan kalian semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.